Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho, NIM 120380078. Di sini saya akan menanyakan tugas manajemen desain tentang manajemen sumber daya manusia. Di sini saya dipercaya oleh seorang investor. Dia memberi saya kepercayaan untuk membangun sebuah bisnis. Saya sini mengambil bisnis komik dan saya dibekali modal sebesar 10 juta. Nah, di sini juga saya memiliki satu orang yang terampil dan dua orang yang tidak terampil atau magang yang baru saja lulus dari SMK. Nah, di sini saya juga diberi ruangan yang berukuran 10 kali 5 meter. Nah, selama 3 bulan ke depan, terutama di bulan pertama, saya akan banyak berdiskusi dan rapat dengan para karyawan untuk membahas tentang apa yang akan kita produksi, komik genre apa yang akan kita produksi di bulan selanjutnya. Nah, sekaligus rapat itu saya juga meluangkan waktu untuk membeli peralatan yang dibutuhkan seperti misalkan pen display atau lisensi dari aplikasi ya. Mungkin nanti kalau memungkinkan budgetnya cukup akan membeli satu buah laptop untuk produksi seperti itu. Nah, di bulan kedua kita mulai produksi. Di situ mulai dari pembuatan alur cerita, storyboard, karakter, dan lain-lain. Nah, di bulan ketiga kita mulai produksi hasil dari kerja kami selama 3 bulan. Nah, di sini saya juga akan sangat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk keperluan apa saja yang diperlukan dalam produksi ataupun sebelum produksi, seperti pembelian alat-alat ataupun lisensi dari aplikasi. Dan saya juga akan memanfaatkan ruangan yang ada yang sebesar 5 kali 10 tadi, dan situ nanti akan dibagi ruang-ruangan untuk para karyawan. Dan saya juga nanti akan membeli beberapa meja kemungkinan untuk para karyawan juga. Nah, di sini saya juga akan menyisihkan beberapa modal awal tadi untuk pelatihan dua karyawan yang kurang berpengalaman ataupun yang baru lulus SMK tadi, agar dia bisa lebih mengerti apa sih yang harus dikerjakan, apa yang harus dia lakukan agar perusahaan ini tetap berjalan. Nah, kalau saya akan melakukan sebuah training ataupun seleksi bagi karyawan-karyawan yang ingin bergabung di perusahaan saya selama mungkin kurang lebih selama 1 minggu. Di situ saya juga nanti akan langsung terjun mengontrol dan melihat-lihat orang mana nih, karyawan mana yang cocok untuk bekerja dengan saya. Nah, setelah cocok baru saya rekrut dan melakukan kerjasama dengan dia. Nah, saya melakukan pemasaran secara besar-besaran, mungkin melalui sosial media, karena banyak sekali sekarang pengguna-pengguna sosial media, mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, bahkan nanti ada konten-konten YouTube. Nah, mulai dari situ saya akan memperkenalkan perusahaan saya, apa saja yang saya produksi seperti komik tadi ya. Nah, dan situ bisa tembuslah 10.000 dalam waktu 1 bulan. Nah, di sini saya juga tidak terlalu memberi peraturan yang cukup ketat, mungkin hanya sekedar tidak datang telat ketika ada deadline
diselesaikan sebelum deadline, dan apa yang saya suruh juga dia lakukan. Nah, mungkin hanya sekedar itu saja, dan di luar pekerjaan juga mungkin nanti saya akan sering ngobrol, sering mungkin ada waktu nongkrong gitu. Jadi karyawan ini tidak akan merasa tertekan lah. Jadi dia akan melakukan kerjaannya dengan baik dan merasa nyaman kerja dengan saya. Gitu. Ya, kalau dari saya sendiri membangun rasa hormat itu mulai dari diri sendiri ya, mungkin dari saya dulu gitu. Bagaimana sih seorang bos atau seorang pemilik perusahaan menghormati karyawannya? Nah, mulai dari situ mereka akan mencontoh atau mengikuti. Oh, bos saya juga nih menghormatin saya, berarti saya juga harus lebih menghormati dia gitu. Nah, mungkin dari situ aja sih. Jadi kita langsung saja memberi contoh, karena kalau ingin dihormati kita harus menghormati, seperti itu. Sikap inisiatif ini juga bisa muncul dari diri sendiri, dan cara saya untuk memunculkan sikap inisiatif para karyawan itu dengan cara sering mengadakan rapat, dan di situ saya akan memberi sedikit eh, apa saja sih yang harus kita lakukan, apa aja yang harus kita buat. Nah, di situ langsung saya serahkan sepenuhnya kepada karyawan. Nah, di situ dia akan mengajukan ide-ide kepada saya. Nah, jadi disitulah nanti akan mulai timbul sikap inisiatifnya. Nah, untuk membangun loyalitas sendiri, saya di sini awalnya saya menerapkan memberikan tanggung jawab yang kecil dulu untuk mengetahui seberapa mampukah dia, seberapa bisakah dia menyelesaikan tanggung jawab tersebut. Ketika dia bisa dan saya mulai mempercayakan dia, baru saya akan memberikan tanggung jawab yang besar kepada dia, dan dia pun harus bisa menyelesaikan itu. Dan kalau tidak bisa, cara dia untuk menyelesaikannya itu seperti apa, mungkin seperti itu. Ya, apabila ada karyawan saya yang kesalahan yang besar dan merugikan perusahaan, di sini saya tidak langsung memecat dia, namun saya akan ngobrol dulu, bertanya apa masalah yang dia hadapi, kenapa dia bisa sampai menyebabkan kerugian perusahaan. Nah, di situ dia menjelaskan, dan setelah menjelaskan, saya akan memberikan dia kesempatan kedua kalinya atau kesempatan terakhir, agar dia bisa memperbaiki dirinya dan bisa tidak mengulang hal yang sama. Dan ketika dia memang mengulang hal yang sama ataupun merugikan perusahaan untuk kedua kalinya, nah di sini saya langsung akan memecat dia. Namun kalau masih pertama, di sini saya akan memberikan dia kesempatan lagi untuk dia memperbaiki diri dia, dan di situ saya akan lihat dia ini berubah atau tidak. Kalau memang tidak, nah di situ saya langsung memecatnya, seperti itu. Kalau saya langsung tidak pikir panjang, saya langsung ambil sikap yang tegas, yaitu memecat dia. Karena suatu perusahaan itu tidak hanya mementingkan skill saja, namun sifat atau karakternya juga sangat penting. Percuma dia memiliki skill yang sangat bagus, tapi karakternya tidak bagus, karena itu bisa mempengaruhi rekan kerjanya, karena di perusahaan ini tidak kerja sendiri, jadi harus bisa bekerja dengan tim. Sedangkan sikap dia itu buruk dan dia kan tidak disukai dengan karyawan yang lain, dan itu akan mempersulit perusahaan. Jadi saya langsung saja mengambil tindakan yang tegas, yaitu memecat dia. Ya, kalau menurut saya sendiri tidak efektif ya, apalagi dengan perusahaan saya yang membuat sebuah
komik gitu kan, di sini sangat tidak efektif untuk berganti-ganti karyawan, apalagi karyawan yang penting. Misalkan dia yang membuat karakter ataupun dia yang berwarna gitu, pewarnaan. Nah itu kan bagian-bagiannya sangat penting. Kenapa? Karena pembuatan karakter itu setiap orang beda-beda, jadi kalau ganti orang pasti nanti karakternya akan berubah. Ya disitulah saya tidak akan mengganti-ganti karyawan dan mempertahankan karakter dari awal sampai akhir itu sama, jadi yang buat satu orang. Nah menurut saya itu sangat tidak efektif sekali, apalagi ya menurut saya di perusahaan saya yang membuat komik ini. Kalau mungkin kalau karyawan yang lain yang bagian yang lain mungkin bisa saja berganti karyawan, tapi untuk bagian-bagian yang inti itu menurut saya sangat tidak efektif untuk berganti-ganti karyawan. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.